Amar Zoni. Ini ada bintang tamu? Ada. Ini kemarin kita dapat kabar ya, Amar Zoni dituntut 9 tahun penjara. Oh masih dituntut. Nah, masih dituntut tapi belum putusan. Belum putusan. Ya, pada akhirnya kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Amar Zoni dengan sang kekasihnya, Dr. Gigi Kamalia. Karena beberapa waktu yang lalu ada pernyataan, ada sebuah surat. Katanya surat yang ditulis oleh Amar Zoni dititipkan ke adiknya untuk dikasih ke Dr. Gigi Kamalia untuk menyatakan bahwa gue mau putus sama lo, Dr. Gigi Kamalia. Gue, gitu. lu dan gue N. Kurang lebih seperti itu. Lu dan gue N. Artinya pengen selesai. Tapi kita coba cari tahu apakah betul sudah selesai putus. Di pagi-pagi ambiar kekasih dari Amar Zoni. Ini dia Dr. Gigi Kamalia dan sang adik Panji Zoni. Panji, selamat pagi. Dok, selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Oh iya, silakan. Panji Zoni, ini pertama kali datang ke pagi-pagi ambiar ya. Ini adiknya Amar Zoni, sobat ambiar. Adik keberapa sih? Oh adik. Tiga. Ketiga. Oh, jadi laki-laki semua. Amar Zoni, Aditya Zoni, baru kamu. Betul. Panji Zoni. Iya, iya. Panji Zoni. Panji Zoni. Ini adiknya, kalau ini siapanya? Pacarnya? Masih pacarnya? Pacarnya? Pacar gue. Masih pacarnya Amar Zoni nggak sih, Dokter Gi? Masih nggak? Dok, Masih nggak ya? Tanya dokter dong, dokter masih gimana? pacarnya Amar Zoni nggak? Ya nanti dah dijelasin aja di Duduk sini. ya, duduk nanti duduk ya. Kemarin tuh tuntutannya 9 tahun penjara ya? Oh, Tuntutan. tapi kita akan kasih lihat dulu sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Udah Dokter dan juga Panji sudah hadir, kita mau kasih lihat. Ini dia kemarin sempat bikin geger, katanya sudah putus. Apakah betul sudah putus? Silakan. Dok, itu gimana dok selalu viral FYP terus di TikTok kita. Jadi gimana? Masih pacaran apa udah putus sih sebetulnya? Ya jadi sebenarnya ada salah paham aja sih karena ada teror meneror di aku dan Bang Amar juga nggak tahu itu. Oke, kita ngomongin surat dulu ya. Kalau ngomongin soal teror nih, soalnya katanya ada teror surat. Beberapa waktu yang lalu, aku beritanya ini naik di insert juga aku bawain. Katanya kamu dapat surat. Ya, betul. Suratnya ini katanya ditulis dari Amar Zoni, dititipkan ke adiknya untuk dikasih ke kamu. Yang intinya kurang lebih isi suratnya adalah menyatakan bahwa Amar Zoni tidak lagi mau berhubungan sama kamu dan tidak menganggap Ibu Titi sebagai ibu angkatnya lagi. Betul. Kemudian di situ juga dibilang bahwa kamu memang mengakui surat itu datangnya dari adiknya Amar Zoni. Iya. Tanggapan kamu? Iya kaget awalnya shock gitu kata Adit. Aku tanya nggak tahu karena kan Adit juga nggak mungkin berani baca gitu. Jadi suratnya memang ada? Ada sama aku. Itu tulisan tangan. Bang Amar. Cuma aku kan emang nggak bisa bedain tulisannya karena dia emang berubah-berubah. Cuman tanda tangannya yang aku hafal banget sih. Gitu. Oke. Isi suratnya apa sekali lagi? Surat pernyataan kalau mulai hari ini sudah tidak ada urusan lagi dengan Bu Dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya gitu. Itu berapa hari sebelum pembacaan tuntutan? Tanggal 5 Maret saya dapat. Tuntutan dibacakan di tanggal? Tanggal 6. Tuntutan kemarin baru sama. Tuntutan itu kemarin tanggal 12 ya, berarti seminggu sebelum pembacaan tuntutan. Kamu bilang kemudian bahwa itu adalah teror. Surat Ya, jadi itu sebelum adalah ada teror. surat emang sebenarnya banyak juga kan yang neror. Cuma kupikir Teror lewat udahlah apa, Dok? mungkin orang iseng kali ya gitu. Ya, teror lewat apa? Lewat WhatsApp, lewat DM semua gitu. Nomornya berarti tidak Iya, tahu itu dok. nomornya nomor ganti-ganti siapa. ya, ganti-ganti gitu. Apa teror? Terornya seperti apa? Ya adalah pokoknya nanti saya belum bisa bicara gitu. Nanti ke PH aja karena udah konsultasi juga ke PH. Gitu. Oke. Kita balik lagi ke surat. Berarti teror yang masuk lewat WhatsApp sama surat ini berbeda ya. Kalau surat ini beneran dari Amar Zoni, Ya karena kan terimanya dari Adit. iya. ya harusnya valid ya kalau itu dari Amar Zoni ya. Ya, tapi sudah dikonfirmasi atau sempat ketemu? Udah kemarin kan nggak banyak bicara juga kan habis persidangan cuman kata Bang Amar salah paham terus adalah aku juga belum bisa buka di sini nanti aku konsultasi dulu ke PH nanti PH-nya mau gimana tindak lanjutin ya tinggal terserah PH-nya gitu. Jadi yang suruh datang juga PH udah kamu datang aja ke persidangan nggak usah takut gitu. Karena aku punya ketakutan gitu karena dilarang gitu nggak boleh ke sidang. Siapa yang melarang? Itu yang teror meneror itu. Yang lewat WhatsApp meneror itu? Iya iya. Apa? Nggak boleh datang ke sidang terus Nggak apa boleh lagi? terus harus ngumumin statement kalau aku putus sama Amar. Udah nih terus tiba-tiba dia minta lagi bilang nggak diputusin Amar gitu. Bilang nggak lo dimanfaatin doang gitu. Jadi sebenarnya bukan dari aku gitu. Jadi diskenarioin gitu loh sama orang ini gitu. Kalau Panji sebagai adik ngeliatnya gimana? Adiknya Amar Zoni. Cerita. Jujur gue nggak pernah cerita juga. Gue juga baru tahu juga kemarin tuh surat-surat ini kan yang nganterin Adit ya. Jadi
ya kaget juga ketika dokter buat VT seperti itu, gue juga kaget juga sebenarnya. Karena aku nggak cerita sama mereka gitu. Gitu sih. Tapi kamu percaya nggak atau kamu nggak percaya bahwa itu tulisan kakak kamu dan kakak kamu menyatakan seperti itu? Kalau secara tulisan sih kayaknya kan apa ya, tanda tangannya itulah. Iya, tanda tangannya itu yang 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 meyakinkan kamu ya. yakin bahwa itu memang kakak gitu. tapi kalau untuk gua sendiri sih, dokter sudah ini belum ngobrol sama dia. Udah, maksudnya pada dapat surat sebenarnya sih dari hati yang paling dalam gitu ya. Maksudnya hati kecil kan tahu, kayak nggak mungkin deh si Bang Amar kayak gini orangnya gitu kan. Oh jadi kamu yakinnya Amar masih sayang dong sama Enggak, kamu? bukan. Maksudnya kok nggak mungkin deh dia tiba-tiba nulis surat gini tuh terakhir sidang juga baik-baik aja gitu kan. Jadi tapi ya itu kan capek juga ya tiap hari, setiap 5 menit tuh di teror lagi lah. Nah, terornya itu isinya hampir sama tidak seperti yang surat ditulis oleh Bang Iya, Amar? iya. Kalau Bang Amar nulisnya cuma itu doang gitu. Terus aku pikir udahlah santai aja lah paling orang-orang iseng gitu. Tapi ternyata sampai ke orang-orang terdekat aku juga diteror gitu. Dan menurutku sudah membahayakan pengancaman gitu. Udah ada pengancaman makanya akhirnya coba konsultasi ke PH gitu. Ya. Dok, kita bingung sih sebenarnya dengan Dokter Gigi Kamalia. Sayang atau enggak, tapi kok kemarin sempat ada statement udah nggak peduli sama Marzoni. Kita mau kasih lihat buat Iya. semuanya. Oke, Dok, Iya, gimana statement tapi aku ini? sebagai perempuan, Capek. aku cukup memaklumi lah. Tapi kan lebih enaknya dokter gimana? Kenapa? Sekesal itu. Ya pasti kesal aja gitu, kenapa sih repot banget aku yang berhubungan kan jadi kayak, kok lo ribet banget sih, kenapa sih? Yang gitu. ribet itu siapa netizen Ya ini kah ya atau? bukan, kalau netizen mah udah resiko lah ya Oke. gitu. Itu yang orang neror itu loh, jadi hampir tiap detik tuh dia neror aku, tiap detik ganti-ganti nomor, aku blok ganti nomor, blok ganti nomor. Jadi akhirnya meluapkan emosinya itu tidak Iya, terbendung sampai lewat segitunya. sosmed. Itu masih nggak tidak tahu mau itu ya, siapa Dok? ya? Tahu udah tahu. Oh sudah. Kita udah mengantongi. Oke, Sudah tahu dia siapa katanya. Oh, sudah tahu. Udah kan udah ke PH akhirnya aku hari apa ya ke PH hari Rabu. siapa? Aku ya adalah nanti biar PH aku aja yang ngomong. Pengacara. Pengacara. Oke, kalau Aditya Zoni sendiri, kakak kamu bilang apa ngomongin soal surat? Emang dia nggak bicara banyak karena sempat juga kemarin katanya meminta kamu untuk tidak memberikan statement banyak di depan media. Ya mungkin kalau statement iya karena kan mungkin adanya tuh takut mental abang ya Bang Betul. Amar tuh keganggu karena kan mau tuntutan. Cuman Iya. kan kalau aku perempuan beda ya sama laki-laki gitu. Apalagi aku juga minta maaf sebenarnya nggak mau maksud bikin yang kayak gini gitu. Cuman Iya. kan aku juga manusia biasa kayak bawel banget sih gitu ya udah gitu dan kayak harga diriku diinjek-injek aja gitu kayak apa sih gitu. Karena kan pasti Anak-anak lo juga di... Iya sampai Arumi juga ya Arumi di itu siapa? anak aku gitu. Sampai semua orang-orang terdekat aku juga di Lantas kenapa terus melakukan ini? apa? Kenapa terus melakukan ini, terus memberikan support, terus mau maju? Ya karena kan udah konsul ke PH kan. Kata PH ini ya udah nanti biar kita bantu menindaklanjuti, kamu datang aja siapa ke kira-kira persidangan. orang ini gitu ya. Ya gitu. Tapi dokter sendiri juga udah tahu bahwa orang ini siapa gitu. Udah. Nggak kan kemarin sempat ketemu sama Bang Amar, kan pasti ada pembicaraan kan. Iya. Apakah menjurus ke masalah itu dok? Ya kan cuma sebentar kan abis persidangan doang kan. Karena Cuma kita sebentar doang nggak di di sebentar. bawah juga nggak bisa ketemu ya Ji kita kemarin. Jadi nggak boleh gitu ada peraturan baru. Kalau di bawah tuh biasanya bisa ketemu kan kalau lagi pas sidang. Jadi kalau Ini udah kunjungan nggak gimana bisa. nggak bisa komunikasi? Enggak kan aku enggak yang kunjungan setiap hari Panji sama Adit. Aku enggak paling aku nitip surat gitu doang. Oke. Oke. Jadi komunikasi emang kurang kan. Jadi Betul, bingung betul, juga. betul. gitu. Takutnya miskom. Ya. Panji kita mau kasih lihat ada sebuah artikel tentang kamu. Panji Zoni ungkap kedekatannya dengan Dokter Gigi Kamelia hingga jadi tempat curhat saat putus. Tadi dokter tuh bilang katanya kamu sering jenguk kakak kamu. Ya. Amar Zoni cerita apa tentang dokter Kamalia? Kalau jenguk cerita apa? Dia selalu bilang untuk jagain dokter sih katanya. Itu aja. Jagain dokter lah gitu kan. Dia baik tuh gitu. Sama gue baik dan ya sama lu juga baik, dia care juga sama lu gitu kan. Jadi ya lu jagain aja dia gitu loh. Gitu aja sih. 9 tahun loh tuntutannya, dok gimana tuh? Ya kalau kemarin kita lihat PH ya kan Ya. itu kan baru tuntutan ya. Baru Ji, tuntutan, ya. baru tuntutan. Kan belum putusan kan gitu. Jadi ya cuman bisa berdoa aja lah sama Allah kan. Allah yang membulak balikan semuanya kan gitu. Jadi mudah-mudahan putusan hakim ya seadil-adilnya gitu.
Amin. Jadi mau itu berat ataupun itu lebih ringan dari tuntutan, apakah dokter ini kita tanya sama dokter, apakah dokter akan tetap menunggu dan setia? Ya support pastilah. Untuk saat ini aku mah ya jalanin aja lah. Menurut skenario Allah nggak tahu juga ke depannya gimana. Dok, Yes, do you love him? yes. Oh. Suruh Amar nggak aku Ya bilang. nggak apa-apa, harus jujur. Ya, nggak harus apa-apa. Takut dibully aku sumpah. Kenapa takut dibully? Itu kejujuran Mungkin ya, belum Dok. biasa kali ya. Ya, gitu. ya, ya. Jadi kayak aduh kayak Bingung kalau mau jawab apa-apa takut ya, salah ya? Takut Oke. salah gitu sekarang gitu. Dok, sekarang kita mau kasihin dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan penuh kejujuran dalam kursi Kursi kegegeran. Let's go. Dokter Kamelia, kalau suatu saat Amarzoni minta maaf dan meminta balikan ke dokter Kamelia, apakah dokter akan terima? Allah. Kalau misalkan terima, itu kenapa? Kalau misalkan pun tidak diterima, itu kenapa? Ya pasti diterima karena kan nggak kita salah paham doang kan ternyata karena miskomunikasi aja gitu. Dan Bang Amar juga udah menyetujui untuk lapor ke pihak berwajib yang neror-neror itu. Orang kemarin habis persidangan aja tatap-tatapan kan kayak harus nungguin. Oke, pertanyaan berikutnya. Bahasa tubuh. Ya kan kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya dokter Kamelia tahu sejak awal semua konsekuensi yang akan datang saat jalin hubungan dengan Amarzoni, apakah hubungan itu tetap akan dimulai atau sebenarnya ada bagian dari diri dokter yang sekarang menyesalinya? Ada sih. Ada apa? Ya ternyata maksudnya kan emang dari awal minta sama Bang Amar nggak perlu dikasih tahu lah kalau aku dekat sama dia gitu. Tapi kan ternyata dengan ada masalah ini kan mau nggak mau kan ke aku gitu. Jadi menyesalnya itu karena mungkin aku nggak terbiasa dengan ya ini ya entertain gini. Dengan spotlight, Iya, pemberitaan gitu, ya, ya. oke. Oke, sebenarnya seandainya keluarga atau orang yang dokter hormati meminta untuk benar-benar menjauhi dari Amarzoni, apakah dokter akan mengikuti mereka atau tetap memilih keputusan hati sendiri? Keputusan hati sih udah gede soalnya. Iya, ya. Oke. Oke, Mobil- next. Selama menjalani hubungan dengan Amarzoni, apa sih hal terberat yang dokter simpan sampai saat ini dan gak banyak orang tahu? Ini sih pengalaman yang menghadapi sidang ini karena emang benar-benar menguras pikiran, tenaga, semuanya lah pokoknya. Oh semuanya ya. Benar tercurahkan ke situ semua gitu. Baik, Jadi kayak termasuk capek banget. juga kemarin waktu pembacaan tuntutannya kita Ya. mau kasih lihat waktu dokter Gigi Kamelia hadir di sana untuk Amarzoni ini. Silakan dokter cek. Dok, apa rasanya jadi dokter Kayak ketika lagi main sinetron aja. sorry, ada Amarzoni Dianya aja ketawa. yang menyatakan perasaannya, ada kamera banyak teman-teman media gini semua. Cuman kayak mungkin gini ya, bagi dia tuh emang gak ada kesempatan. Iya, betul. Memang tidak ada kesempatan buat ngobrol. Dibawa aja tuh gak boleh ketemu Nggak boleh sama ketemu. sekali. Oke. Atau enggak aku kasih telepon deh handphone biar kita telepon-teleponan. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Iya, betul. Jadi itu momennya memang ketika ada teman-teman media, ya udah saat itu momennya dia langsung ngomong. Cuman saat di Berarti persidangan dokter harus belajar bahasa isyarat dok. Sampai dokter sampai kikuk gitu ya untuk jawabnya. itu bingung gitu karena aku pikir aku pengen menenangkan dia Ya. dengan Kalau hukuman enggak 9 dokter tahun. Velocity aja. Tadinya mau menenangkan dengan tuntutan 9 tahun, malah justru dokter nggak tenang diberikan pertanyaan seperti itu. Iya, Oke, jadi jawabannya apa? Bagaimana dengan perasaan Tetap kamu? support lah, tetap support pokoknya apapun yang terjadi pasti aku tetap support Bang Amar. Kita Dok, yang dimaksud sama Amarzoni di situ adalah beneran mau nungguin aku 9 tahun. Ya kan gini, waduh sebenarnya Maksudnya kan itu dokter masih kan tuntutan ya, perempuan. Coba Kak Ijeng kemarin Betul. tuntutan. Iya, enggak kan maksudnya kan kenyataannya kan dokter perempuan cantik punya karir. Yang dia ingin pernyataan banget di depan media loh. Dia pengen tahu beneran dokter mau nungguin Mau menunggu banget. Ya kan tadi aku bilang kalau menurut aku jalanin aja sesuai skenario Allah. Kita kan nggak tahu ke depannya Tadi gimana. udah dijawab ya kak ya. Tidak kembali saat lagi tetap di bagi-bagi. Geger.